Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan semua yang menonton video kami ini dari kelompok 2 Sosiologi Pendidikan semester 7 kelas PAI 6. Oke, yang pertama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberinya kesehatan, terutama kami, sehingga kami bisa membuat video ini dengan semaksimal mungkin untuk mensukseskan tugas akhir dari sosiologi pendidikan. Oke, di sini dan tak lupa pula kita sampaikan salawat beriringkan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak membaca salawat beliau, kiranya kita akan berharap mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang psikologi pendidikan. Sebelum jauh-jauh itu, seperti kita ketahui, sejak lahir seorang manusia itu ada namanya murabbi ataupun pendidikan yang mendalam, kegiatan yang terlibat sistem kemanusiaan, baik itu dirawat, dilatih, dididik, dijaga dan lain sebagainya, dengan tujuan meningkatkan kualitas kemanusiaan itu sendiri, sehingga sumber daya manusianya semakin meningkat untuk hal-hal yang lebih baik. Nah, maka dari itu dalam sebuah pendidikan ada juga yang namanya psikologi yang tersendiri, sosiologi yang tersendiri, dengan tujuan untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran itu sendiri. Karena dengan adanya sosiologi, antara guru dengan murid, antara murid dengan orang tua, antara guru dengan orang tua bisa terjalin suatu hubungan yang begitu erat, sehingga tujuan dari sosiologi itu sendiri, tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai dengan mudah sesuai apa-apa yang kita inginkan. Oke, sebelum jauh-jauh melangkah kita ke dalam ruang lingkupnya dalam sosiologi pendidikan serta sistem kemanusiaannya bagaimana, sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sosiologi itu sendiri. Oke, secara singkat dapat dijelaskan bahwa sosiologi adalah studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam bermasyarakat. Nah, itulah tentang arti sosiologi. Jadi kalau di dalam pendidikan, studi objektif dan ilmiah tentang orang-orang yang ada di dalam pendidikan. Misalnya tentang peserta didik dengan guru, tentang guru dengan orang tua, tentang orang tua dengan murid, tentang orang tua dengan guru. Hal-hal inilah yang meninjau sehingga dapat sesuai dengan apa yang diinginkan tercapainya suatu proses pembelajaran. Jadi melalui penelusuran berbagai literatur tentang berbagai buku teks sosiologi baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing, kita dapat mengambil posisi dengan membincangkan dua buku teks yang masing-masing itu ditulis oleh pengarang David Brenkoff and Lane Cave White serta Paul Beharton dan Chester. Berikut dua pendapat berbeda dengan para sosiologi tentang pengertian sosiologi tersebut. Kalau menurut si David Brenkoff and Linke, mereka berpendapat yaitu bahwa sosiologi adalah studi sistematik tentang interaksi sosial manusia, penekannya pada hubungan dan pola interaksi itu sendiri, yaitu bagaimana pola-pola ini tumbuh kembang, bagaimana mereka dipertahankan dan juga mereka berubah sehingga menjadi lebih baik. Sedangkan menurut si Paul Beharton and Chester, Lihan berpandangan sebagai berikut, bahwa sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ilmu-ilmu kemasyarakatan. Hal dari pendapat ini adalah salah satu tujuan untuk sosiologi antara bersosial baik di dalam pendidikan maupun dalam masyarakat. Makanya dalam ilmu-ilmu sosiologi tidak hanya di dalam pendidikan saja, tapi ada ilmu sosiologi di dalam dunia
dunia pekerjaan, ada juga dunia bisnis, dan juga ada dunia permasyarakatan, serta hal-hal yang meninjau untuk ke sana dengan tujuan melakukan lebih baik antara hubungan sosial antara yang satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik, sehingga suatu yang ingin diusahakan itu sendiri akan normal, akan sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai pemateri pertama, yaitu membahas tentang pengertian sosiologi itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh teman-teman pemateri kedua, ketiga, serta keempat. Semoga bermanfaat. Syukran jikalau ada saya dari perkataan dan lain sebagainya yang kurang layak dan kurang sopan. Minta ampun kepada Allah, dan minta izin kepada kawan-kawan menonton video kami ini dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 sebagai pemakalah pertama undur diri, dan akan dilanjutkan oleh pemakalah ataupun pemateri kedua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah dari PAI 6 jurusan Pendidikan Agama Islam mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Saudara Elza, yang mana tadi Saudara Elza sudah menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Nah, di sini saya akan melanjutkan pengertian sosiologi sistem kemanusiaan. Nah, sebelumnya kita harus ketahui bahwasanya sosiologi sistem kemanusiaan ini ada dua pengertian. Pertama, sosiologi sistem kemanusiaan ini merupakan suatu kejadian yang mempengaruhi manusia, yang di dalamnya itu terjadi beberapa interaksi sosial dalam sistem kemanusiaan. Yang kedua, sosiologi sistem kemanusiaan ini juga merupakan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena sistem kemanusiaan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya bagaimana masyarakat mempengaruhi sistem kemanusiaan, dan sebaliknya juga sistem kemanusiaan mempengaruhi masyarakat. Nah, masyarakat di sini disebut juga realitas eksternal objektif yang akan menuntun individu untuk melakukan kegiatan sistem kemanusiaan tersebut. Nah, tuntunan ini juga berasal dari budaya, yang mana di dalamnya itu ada 3 poin. Yang pertama, hukum, ideologi, dan agama. Nah, seperti memakai busana contohnya, apakah kita dapat menggunakan jenis ataupun bentuk dalam menggunakan pakaian pada tiap-tiap kesempatan. Contohnya saja, ketika kita datang melihat yang berduka ataupun yang ada orang yang meninggal, contohnya kita dapat menggunakan busana ataupun pakaian yang tidak mencolok di mata. Contohnya kita dapat menggunakan pakaian yang hitam. Yang kedua, ketika ada keramaian, kita dapat menggunakan busana ataupun pakaian kebaya. Contohnya kebaya, dan memakai baju batik ataupun yang sejenisnya bagi yang laki-laki. Nah, begitulah seterusnya. Yang kedua, pengertian sosiologi sistem kemanusiaan merupakan suatu pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena sistem kemanusiaan. Setelah itu setelah kita mengetahui ataupun setelah kita ketahui bahwasanya kita harus mencoba untuk memahami apa sajakah fenomena yang ada dalam sistem kemanusiaan tersebut. Contohnya seperti guru, belajar, mendidik, dan sebagainya. Nah, mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan, dan pembahasan berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh saudari kami Emsa dan Mardiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardiah Hasibuan. Saya akan melanjutkan makalah kami yang bagian D, yaitu ruang lingkup sosial pendidikan.
di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup sosial pendidikan. Di dalam ruang lingkup sosial pendidikan terdapat perubahan pada awal ke-20, yaitu perubahan sehingga menyebabkan keberadaan sosial pendidikan itu menjadi lebih penting dalam mengontrol pendidikan di Eropa, sehingga banyak yang merespon positif dalam penyelidikan tersebut. Sebagai ilmu pengetahuan juga, sosiologi telah memiliki lapangan penyelidikan atau objek, di mana penelitian yang tingkah laku individu dan kelompok sudut pandangnya memandang hakikat masyarakat, kebudayaan, dan individu secara ilmiah. Di sini ruang lingkup sosiologi dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu pendekatan tujuan sosiologi dan pendekatan pemakaian istilah atau pengertian sosiologi pendidikan. Pada pendekatan tujuan sosiologi pendidikan terdapat beberapa tentang tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, pendidikan, sekolah, ataupun masyarakat. Yang kedua itu sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Dan yang keempat, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang tua atau berpendidikan dalam kegiatan sosial. Yang kelima, sosiologi pendidikan bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, sosiologi pendidikan bertujuan memberi kepada pendidik atau seluruh pihak yang berkaitan dengan pendidikan seperti para peneliti dan lain-lain dengan latihan efektif dan bidang sosiologi sehingga dapat memberikan sumbangan solusi kepada masalah pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan makalah kami, di mana di sini konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan menunjukkan bahwasanya aktivitas di dalam masyarakat atau merupakan pendidikan terbahagi tiga. Yang pertama, sosiologi untuk guru yang meliputi ada tiga. Yang pertama, sosiologi untuk guru, yang dimana sosiologi untuk guru ini adalah kompetensi sosial, merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul para efektif dengan siswa, yang dimana di sini orang wali siswa dan masyarakat sekitar yang kurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara tulisan, bicara, dan isyarat menggunakan sosiologi informasi. Dan yang kedua sosiologi sekolah. Sosiologi sekolah ini merupakan perlu membangun energi antara keluarga dan sekolah. Dan yang ketiga ialah sosiologi mengajar, yang meliputi dua subjek. Yang pertama, interpretasi sosiologi terhadap kehidupan sekolah, dan yang kedua hubungan guru dan murid. Dan yang kedua tadi hubungan guru dan murid, yang dimana di sini seorang guru itu harus membimbing seorang anak atau peserta didik yang tidak bisa atau yang belum paham dalam pelajaran. Dalam sekolah ini seorang siswa beserta peserta didik lain itu tidak bisa kita samakan. Dan kita tidak boleh, seorang guru itu tidak boleh membanding-bandingkan seorang siswa, karena seorang guru itu ialah membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu. Sedangkan warga ialah dan anggota masyarakat mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakter individual masing-masing. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya minta ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
serta masyarakat mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakter individual masing-masing. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah. Saya minta ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.